Ketemu kembali bersama saya, Yasinta, dan selamat pagi semuanya. Kita akan belajar tentang mendesain pembelajaran digital di lingkungan. Jenis strategi pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Yang pertama adalah presentasi. Kedua, demonstrasi. Ketiga, latihan dan praktik. 4, tutorial. 5, diskusi. 6, pembelajaran berbasis masalah. 7, pembelajaran kooperatif. 8, permainan. 9, simulasi. Dan 10, penemuan. Presentasi. Presentasi adalah metode pembelajaran di mana informasi disampaikan secara visual dan verbal menggunakan alat bantu seperti slide, video, atau gambar untuk menjelaskan konsep atau materi. Selain itu, menurut Brown, presentasi adalah cara untuk menyampaikan informasi atau ide kepada audiens dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atau mempengaruhi mereka. Dari kelebihan, pertama, dapat digunakan untuk audiens yang besar. Kedua, efektif untuk menyampaikan informasi dalam waktu singkat. Ketiga, dapat melibatkan alat bantu visual yang menarik perhatian siswa. Keempat, kreatif dalam mencatat rangkuman. Kelima, sumber informasi lebih aktual. Dan keenam, meningkatkan kemampuan berbicara dan presentasi siswa. Selain itu, dari presentasi memiliki juga kekurangan. Yang pertama, berpotensi membosankan atau siswa bisa menjadi pasif jika presentasinya kurang menarik. Kedua, membutuhkan persiapan yang matang agar presentasi berjalan lancar untuk menghindari risiko monoton jika penyampaian materi kurang menarik. Ketiga, siswa masih sulit membuat rangkuman. Keempat, cenderung bersifat satu arah, kurang interaktif. Dan yang kelima adalah tetap memperhatikan usia. Demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana instruktur menunjukkan langkah-langkah atau proses tertentu secara langsung atau melalui video. Ikut kita lihat kelebihannya. Yang pertama, membantu siswa memahami konsep abstrak melalui visualisasi langsung. Kedua, panduan tugas sudah tersedia. Ketiga, meningkatkan keterampilan praktis siswa. Keempat, menarik perhatian siswa karena bersifat konkret dan nyata. Kelima, tidak memerlukan banyak biaya. Berikut kekurangan dari strategi demonstrasi. Yang pertama, memerlukan persiapan alat dan bahan yang memadai. Kedua, tidak semua konsep dapat didemonstrasikan. Ketiga, tidak semua siswa dapat mengikuti demonstrasi dengan baik, terutama di kelas yang besar. Keempat, memerlukan keahlian guru dalam memperagahkan. Latihan dan praktik. Latihan dan praktik adalah strategi pembelajaran yang melibatkan pengulangan kegiatan atau tugas untuk menguasai suatu keterampilan atau konsep. Misalnya, latihan soal matematika atau praktik laboratorium. Kelebihan yang pertama dari strategi latihan dan praktik yaitu 1. Meningkatkan penguasaan materi melalui pengulangan. Kedua, umpan balik korektif. Artinya siswa menerima umpan balik atas tanggapan mereka.
Ketiga, membantu siswa mengingat informasi dalam jangka panjang. Keempat, contoh cocok untuk pembelajaran berbasis keterampilan. Selain itu, strategi ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, dapat membosankan jika tidak disertai variasi kegiatan. 2. Kurang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa. Ketiga, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang optimal. Strategi tutorial. Tutorial adalah strategi pembelajaran yang melibatkan interaksi satu-satu atau dalam kelompok kecil antara guru dan siswa. Fokusnya adalah memberikan bimbingan khusus sesuai kebutuhan individu siswa. Selain itu, tutorial menurut Laurilla Lard tahun 2021, tutorial efektif untuk meningkatkan pemahaman mendalam siswa karena memungkinkan interaksi langsung dan umpan balik yang cepat. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama adalah siswa belajar mandiri dan sesuai dengan kemampuan sendiri. Kedua, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan bantuan. Ketiga, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Keempat, efektif untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Selain itu, kekurangan dari strategi tutorial ini yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. 2. Kurang efektif untuk kelas besar karena keterbatasan waktu guru. Ketiga, tidak semua siswa dapat mengikuti tutorial secara bersama. Strategi diskusi. Diskusi adalah strategi pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dan guru atau antara siswa untuk bertukar ide, pendapat, dan pemahaman tentang suatu topik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi diskusi, yaitu kelebihan yang pertama adalah menarik, kedua menantang, memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pendapat dan belajar dari perspektif lain. Ketiga, inklusif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Kelima, membangun kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Adapun kekurangan dari strategi diskusi, yang pertama, potensi partisipasi terbatas. 2. Memerlukan manajemen waktu yang lebih agar diskusi tetap fokus. 3. Risiko diskusi tidak produktif jika topik kurang menarik atau tidak terstruktur. Dan keempat, tingkat kesulitan harus tetap diperhatikan guru. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian masalah nyata sebagai konteks untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Menurut Melo Silver tahun 2019. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 2. Membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Ketiga, mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa. 4. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kekurangan dari strategi ini, yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama untuk persiapan dan pelaksanaan.
2. Membutuhkan fasilitator yang terampil untuk memandu proses pembelajaran. 3. Membuat soal-soal berkualitas untuk pembelajaran bisa jadi sulit. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Hal tersebut dikemukakan oleh Johnson & Johnson. Secara khusus, Johnson & Johnson menyarankan kondisi berikut perlu ada untuk kelompok pembelajaran kooperatif yang berhasil. Yang pertama, keterampilan interpersonal dan kepemimpinan ditampilkan. Kedua, keterlibatan interaktif terjadi antara anggota kelompok. Ketiga, baik individu maupun kelompok berbagi tanggung jawab. Keempat, anggota melihat peran mereka sebagai bagian dari keseluruhan tim. Dan yang kelima, kemampuan untuk merefleksikan pembelajaran pribadi dan fungsi kelompok terlibat. Kita lihat kelebihan yang pertama dari strategi ini. 1. Meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. 2. Membantu siswa memahami materi melalui diskusi dan penjelasan kepada teman sebaya. 3. Kelompok jangka panjang dapat dikembangkan sehingga menciptakan banyak kesempatan belajar. 4. Meningkatkan motivasi belajar karena adanya dukungan dari kelompok. 5. Pembelajaran kooperatif dapat digunakan di semua bidang konten. Strategi ini juga memiliki kekurangan. 1. Ada kemungkinan ketidakseimbangan kontribusi antara anggota kelompok. 2. Membutuhkan manajemen kelas yang baik untuk memastikan semua kelompok bekerja efektif. 3. Kelompok harus dijaga tetap kecil, yaitu 3-5 siswa saja untuk memastikan kesetaraan. Strategi permainan. Permainan adalah strategi pembelajaran berbasis permainan menggunakan elemen permainan seperti tantangan, poin, dan kompetisi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut dikemukakan oleh Blaise et al. Penggunaan permainan telah terbukti meningkatkan pembelajaran dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional karena nilai tambah dari fitur-fitur seperti tantangan, interaktivitas, multimedia, umpan balik, fantasi, dan realisme. Hal tersebut dikemukakan oleh Graeler. Kelebihan dari strategi ini yang pertama, menarik perhatian siswa. 2. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. 3. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir strategis dan pemecahan masalah. Adapun kekurangannya, 1. Memerlukan perencanaan dan desain yang matang untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai. 2. Ada risiko siswa lebih fokus pada aspek permainan daripada konten pembelajaran. 3. Tidak semua materi pelajaran cocok untuk disampaikan melalui permainan. Strategi simulasi. Simulasi adalah strategi pembelajaran yang melibatkan penggunaan model atau situasi tiruan untuk mempelajari konsep atau keterampilan tertentu. Simulasi memungkinkan siswa mengalami situasi nyata dalam lingkungan yang terkendali. Hal tersebut dikemukakan oleh Rutten. Kelebihannya yang pertama,
Simulasi menyediakan cara yang aman untuk terlibat dalam pengalaman belajar. 2. Memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan kontekstual. 3. Membantu siswa memahami konsep kompleks melalui praktik langsung. 4. Meningkatkan keterampilan analitis dan pengambilan keputusan. 5. Siswa dari semua tingkat kemampuan dapat diikutsertakan dalam simulasi pengalaman. Strategi simulasi ini juga memiliki kekurangan. Pertama, membutuhkan sumber daya dan teknologi yang memadai. 2. Mungkin menjadi terlalu rumit untuk lingkungan kelas. 3. Memerlukan waktu yang cukup untuk persiapan dan pelaksanaan. Penemuan adalah strategi pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses menemukan konsep atau prinsip melalui eksplorasi dan investigasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa. Hal tersebut dikemukakan oleh Brunner. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kedua, membuat siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya. 3. Membantu siswa memahami konsep secara mendalam. 4. Langkah-langkah yang berulang. 5. Pembelajaran penemuan memungkinkan siswa merasakan kontrol atas pembelajaran mereka sendiri. Kekurangan dari strategi penemuan ini, pertama, memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode tradisional. 2. Tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. 3. Membutuhkan perencanaan yang matang dan sumber daya yang memadai. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan materi kita kali ini. Thank you ya. Bye-bye.